asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati yang seluruh pendengar Selawi FM yang berbahagia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh teman-teman Sivitas Akademika di IPN Tegal, mahasiswa, mahasiswi IPN Tegal, selamat pagi, salam sejahtera. Termasuk alumni, Pak. Dan seluruh alumninya. Oke. Alumni semuanya yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh pendengar Selawi FM ya, dimanapun Anda berada, baik di Selawi, di Kota Tegal, di Brebes, dan di mana saja, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema kewajiban atau tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard. Perlu kita ketahui bersama bahwa fungsi dijadikannya manusia ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi sebagai abid atau orang yang ahli ibadah, bahwa tujuan diciptakannya manusia yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fungsi abdullah atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam fungsi ini kita diwajibkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kapanpun kita berada, semuanya diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fungsi yang pertama adalah sebagai abdullah atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Di samping sebagai abdullah, yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Khalifatullah itu adalah pengganti Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi, untuk mengelola dunia supaya bisa sejahtera, supaya bisa makmur. Lah itulah khalifah. Ada yang mengatakan, ba'dul ulama mengatakan bahwa khalifah adalah pemimpin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan, sebagai pemimpin yang akan memimpin dunia, yang akan mengelola bumi. Itu diserahkan kepada manusia,
bukan kepada bangsa malaikat, bukan kepada bangsa jin, apalagi kepada bangsa seton ya. Itu kedudukan manusia yang kedua luar biasa sebagai khalifatullah, sebagai wakil Tuhan untuk mengelola bumi, untuk menyejahterakan bumi, untuk memberdayakan bumi supaya membawa manfaat maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Sebagai manusia, fungsi yang kedua yaitu sebagai khalifatullah itu mempunyai 3 kewajiban atau mas'uliyat. 3 kewajiban atau mas'uliyat mempunyai 3 tanggung jawab. Yang pertama, mas'uliyah diniyah. Sebagai khalifatullah, manusia itu mempunyai tanggung jawab terhadap agamanya. Agama kita, agama Islam, itu adalah agama dakwah, agama yang harus disebarkan dan mengajak kepada orang lain supaya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kepada manusia walaupun hanya 1 ayat. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita punya kewajiban, punya tanggung jawab terhadap agama kita untuk mendakwahkannya, untuk mengajak ya terutama pada diri kita sendiri, keluarga dan orang-orang sekitar kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mas'uliyah watoniyah, tanggung jawab kepada negara. Sebagai khalifatullah, kita mempunyai tanggung jawab kepada negara kita. Supaya apa? Supaya negara ini aman, supaya negara ini sejahtera, supaya negara ini makmur. Dengan negara kita aman, sejahtera, makmur, maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa tenang, merasa damai. Beda sekali ketika negara dalam keadaan perang, negara dalam keadaan carut marut politik, negara dalam keadaan kacau, ya, maka ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak merasa tenang. Sehingga kita punya tanggung jawab yang kedua yaitu mas'uliyah watoniyah, tanggung jawab kepada negara. Sering kita dengar istilah hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka NKRI harga mati, Pancasila jaya, itu dalam kaitan mas'uliyah watoniyah. Kemudian yang ketiga adalah mas'uliyah ijtimaiyah, yaitu tanggung jawab organisasi, mengorganisasikan, memanage supaya Islam itu betul-betul menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Karena al-haqqu bila nizam yahlibuhul batil bin nizam. Kata sahabat Ali, sesuatu yang hak tanpa adanya pengorganisasian yang baik, sesuatu yang hak tanpa adanya manajemen yang baik, itu akan terkalahkan oleh kebatilan yang dilakukan dengan manajemen yang baik, yang dilakukan dengan pengorganisasian yang baik. Jadi mas'uliyah ijtimaiyah adalah tanggung jawab organisasi, mengorganisasikan, memanage supaya Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Dengan Islam rahmatan lil alamin di berbagai sektor, di berbagai bidang, maka kita akan merasakan dunia ini ya dalam kerangka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita punya tanggung jawab
mas'uliyah ijtimaiyah. Mungkin yang di Nahdlatul Ulama jadilah orang NU yang baik, yang di Muhammadiyah jadilah orang Muhammadiyah yang baik ya, sehingga bisa memberikan kemanfaatan, memberi maslahah kepada masyarakat, kepada rakyat kita, kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa membawa kemanfaatan, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pak dosen, ya kalau udah bicara bahwa kita punya tanggung jawab sebagai khalifah, artinya tidak harus orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Artinya siapapun Anda, dimanapun Anda melakukan aktivitas, mau di pasar, mau di sawah, mau di kebun, mau di tambak, dia sesungguhnya punya tugas tanggung jawab sebagai khalifah terhadap lingkungan di mana dia berada dong. Iya betul ya, betul sekali. Jadi ya karena kita itu adalah wakil Tuhan ya, luar biasa itu kedudukan kita itu sebagai orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi, untuk menyejahterakan bumi dimanapun, profesi apapun kita itu dalam kerangka untuk menyejahterakan masyarakat, dalam rangka menolong masyarakat. Misalnya yang dokter kita niatkan untuk menolong kepada sesama. Jadi tidak semata-mata praktek, tapi dia juga ibadah juga, kan, menolong juga. Ada unsur menolongnya. Jadi jangan semata-mata karena duit juga. Jadi yang jualan sarapan nggak semata-mata adol oleh duit, tapi juga menyajikan sarapan, membantu mereka pagi-pagi tidak repot gitu kan. Iya, yang mau ke kantor sudah ada yang memasak gitu kan. Jadi itu bagian juga dari tanggung jawab sebagai khalifah, menyejahterakan, memberikan bahagia kepada orang lain, sehingga kita Islam itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Pak dosen, ini kan sesungguhnya kalau seperti ini tidak ada kriteria khusus ya, seolah-olah bahwa orang yang menjadi khalifah, orang yang harus menyampaikan kepada yang lain itu harus berkualifikasi latar belakang ustadz atau alumni pondok pesantren atau yang memiliki kemampuan agama yang lebih begitu. Artinya siapapun ya sampaikan tentang kebaikan. Kalau dia misalnya tukang matun ya matun yang baik. Jadi sambil matun aja ngecebres, aja ngerasani kayak gini matun sarapannya ra enak aja. Sambil baca sholawat ya. Sambil sholawat Allah Muhammad, keren ini. Gitu ada kan? Iya, jadi memang ya kita tadi disebutkan mas'uliyah diniyah itu ya tanggung jawab semuanya, karena kita sebagai khalifah fil ardh semuanya siapa saja. Maka Rasulullah kan mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Itu kan memudahkan kita semuanya. Artinya kan sebuah kebaikan Jadi termasuk teman-teman komunitas ya. Kalau misalnya belum bisa menyampaikan kebaikan, minimal orang ngomong sing ora apik. Mencegah temannya untuk tidak melakukan keburukan ya. Jadi berbagi kapanpun dimanapun kepada siapapun ini sesungguhnya tadi udah bagian dari peran khalifah dong. Betul sekali. Jadi memang ya intinya kalau kita belum bisa berbuat baik, ya jangan menyakiti kepada orang lain. Kalau kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain, ya kita jangan minimal tidak menyakiti kepada orang lain. Itu juga termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai khalifah fil ardh. Ya setidaknya kalau belum tahu sebuah informasi itu kebenarannya seperti apa, jangan di-share. Ya betul sekali ya. Iya kan, saring dulu baru sharing aja asal gambarnya apik kirim buat ternyata hoak. Ini berarti mengabarkan keburukan ya Pak. Iya betul sekali. Jadi kita itu dulu orang mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang beda. Beda. Jarimu itu harimaumu, jadi hati-hati ya gitu dengan jari kita, walaupun kita nggak ngomong tapi bahaya itu nge-share yang tidak pas, memberitakan yang tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya. Lah itu kan
malah bisa kita berhadapan dengan hukum, apalagi kita mestinya kita juga diketahui kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak dosen, agar orang itu kadang-kadang kan satu angkot jagung bareng jejeran saling menasihati, ini kan juga peran khalifah ya Pak? Iya betul sekali ya, tadi mas'uliyah diniyahnya itu yang melekat, saling menasehati, menasehati atau mengajak kebaikan, itu kan bagian dari peran khalifah. Dimanapun kita, profesi apapun kita itu punya peran untuk tadi mengajak kepada orang lain. Artinya seringkali kan orang memahami nasihat itu taunya nasihat ya kudu ngomong ning ngarepe wong ya. Enggak salah sih seperti itu. Tapi sesungguhnya misalkan dalam satu angkot ada seorang ibu, seorang bapak, ada adik-adik yang begitu naik itu enggak permisi, langsung grok saja ya. Kalau yang bentuknya nasihat lesan kan besok mana ngeri manjat permisi kayak gitu. Ini nasihat, ini betul juga. Betul, tapi sesungguhnya tanpa dengan kata-kata, dengan itu seorang ibu, seorang bapak yang lebih sepuh di situ terus kan permisi, mau turun di mana Mbak? Nah, ini kan sebuah nasihat juga, memberikan contoh atau pas turun nanti Mbak, Ibu duluan ya, hati-hati sekolah yang pinter. Ini kan sebuah nasihat juga ya Bos? Iya, nasihat yang bentuknya keteladanan kan. Ya supaya mereka kan bisa meniru kepada kita tentang kebaikan-kebaikan, memberi contoh teladan yang baik. Itu bagian dari mengajak juga, tidak harus dengan secara lisan, tapi juga dengan ahwal atau dengan tingkah laku kita. Paling tidak kan lagi duduk di angkot, tahu-tahu ada anak pelajar yang begitu naik dengan sopan, permisi Bu, saya duduk di sebelah Ibu, terus Ibu mau kemana? Dari mana? Mau jualan ya Bu? Ngobrol seperti ini, walaupun si ibu itu nggak sempat nanya, tahu-tahu anaknya udah, Bu permisi saya turun dulu Bu, saya mau sekolah di SMP ini misalnya gitu loh. Nah pada saat anak udah turun, sang ibu tadi itu mesti tanya dengan supir angkot, Mas kayak mikir siapa sih Mas? Larene Pak dosen gitu. Nah artinya bahwa orang tuanya akan mendapatkan hadiah atas sikap anaknya juga Bos. Iya betul sekali ya, karena kita kan diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain ya, dengan menyapa, dengan bertanya kepada tadi orang tua yang tadi duduk di angkot misalnya, sopan santun kepada mereka itu kan bagian dari memberikan kebahagiaan. Jadi itu khalus surur ala qalbil mu'min ya. Memberikan kebahagiaan kepada hatinya orang-orang yang mukmin itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Pak dosen, Pak Fatah, bahwa kita sesungguhnya punya kesempatan untuk berbagi, untuk ibadah, sedekah, tidak melulu berupa natura, materi atau uang atau barang, tapi sikap kita, ucapan kita, tindakan kita ini juga bagian dari itu ya Pak? Iya, ya, Rasulullah menyatakan tabassumuka ala wajhi ahika shadaqatun. Senyum kita kepada saudara kita itu kan bagian dari sedekah, senyum ya. Iya, istilahnya orang sini mesem gitu ya. Ya orang besengut. Mesem be oleh hadiah oleh pahala. Iya, orang rai kuburan. Jadi aja menjep, Pak. Oke. Ya, sesungguhnya ini yang pesan-pesan yang kami ingin sampaikan kepada pendengar bahwa sambil di rumah kerja, sambil misalnya nyapu, asa-asa, umbah-umbah, rutinitas di warung, di pasar, apapun, mari manfaatkan waktu kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya ya Pak. Ya, nah ini kan bagian dari fungsi khalifah ya, melakukan kebaikan karena menjaga alam, berarti tidak membuang sampah sembarangan. Terus kita sebagai warga negara yang baik, taat bayar pajak, retribusi, ini kan juga bagian dari khalifah kan. Tanggung jawab sebagai khalifah ya, gitu ya. Nah artinya sesungguhnya satu pekerjaan yang kita lakukan itu bisa memiliki dampak yang faedah, manfaat luar biasa ya Pak. Betul sekali. Jadi memang
sambil kalau kita pagi hari itu sambil meniatkan apa yang saya lakukan hari ini semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi ada sebagian ulama itu karena kehati-hatiannya sehingga dia setiap hari dia setelah bangun subuh setelah sholat subuh dia meniatkan seluruh aktivitas saya hari ini semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ketika saya kemanapun, ke pasar, ke sawah atau ke kantor itu sudah diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Pak dosen bahwa saya sering sekali menyampaikan pada teman-teman saya di kebun, di ladang, jangan sampai aktivitas itu sia-sia. Enggak sia-sia dong, Bung. Kan kita nanam, iya saya tahu Anda nanam, saya tahu Anda nyangkul, saya tahu Anda nggarem, Anda aktivitas. Artinya jangan cuma Anda mendapat di dunia saja, tapi harus mendapat di akhirat. Bagaimana caranya? Diniatkan di awal. Nah bedanya apa? Kalau yang di dunia Anda dapatnya bayaran, tapi yang di akhirat Anda dapatnya ganjaran. Iya, Nah betul, Pak dosen 1 menit closing statement di pagi hari, silakan Pak dosen. Terima kasih Pak Bung TW. Kami dari IPN Tegal mengajak kepada seluruh pendengar Selawi FM untuk betul-betul menjadi khalifah fil ard yang membawa manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah dan menjadi rahmatan lil alamin dalam segala hal, dalam segala bidang dimanapun kita berada. Oke begitu Bung TW. Matur suwun Pak dosen. Pendengar, setiap Kamis pagi ada jadwal sharing dengan IBN atau Institut Bakti Negara Tegal yang ada di Selawi. Tema besarnya adalah Religius Progressive to be Rahmatan lil Alamin. Kali ini adalah episode kedua, disampaikan oleh beliau Bapak Abdul Fatah MBDI, Kepala Lembaga Pengembangan Pratikum di IBN Tegal. Salam untuk Pak Rektor dan seluruh sivitas akademik di kampus Pak dosen. Pendengar, demikian kebersamaan di pagi hari ini. Insya Allah ketemu kembali di Kamis yang akan datang. Saya Bung Dewe bersama Bapak Abdul Fatah MBDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti